أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وبحمده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين حق محمد صلى الله عليه وسلم، وعمر نهضة الوطن الدينية الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة إلى يوم الدين حق محمد صلى الله عليه وسلم. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسندنا المتصل إلى الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي رحمه الله تعالى وأدام النفع بعلومه وعلوم جميع مشايخنا في الدارين آمين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه إلى أن قال: أفلا تنقيت لنا من رطب؟ قال: يا رسول الله، إني أردت أن تختاروا أو قال تخيروا من رطبه وبسره، فأكلوا وشربوا من ذلك الماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا والذي نفسي بيده من النعم الذي تسألون عنه يوم القيامة ظل بارد ورطب طيب وماء بارد. فانطلق أبو الهيثم ليصنع لهم طعاما. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبحن لنا ذات در. في الحديث: إياك والحلوب. فذبح لهم عناقا أو جديا فأتاهم بها فأكلوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك خادم؟ قال: لا. قال: فإذا أتانا السبي فأتنا. فأوتي النبي صلى الله عليه وسلم برأسين ليس معهما ثالث إلى آخر الحديث. Mukarramun, bapak-bapak, para tuan guru yang sama-sama kita hormati dan muliakan, para asatidz, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang kita muliakan pula. Singkatnya, hadirin hadirat samirau yang tiang cintai. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas anugerah nikmat sesampun tiang belum kami terima. Mudah-mudahan nikmat-nikmat niki semuanya bisa kita arahkan untuk melakukan ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan semua kebaikan sesampun yang belum kami kerjakan dan yang sedang serta rencana-rencana baik yang tiang belum kami rencanakan semuanya mudah-mudahan diterima dan diridhai oleh Allah dan akan menjadi perbendaharaan yang belum kami untuk kehidupan setelah kehidupan di atas dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaat beliau nanti di yaumil qiyamah. Kirim beliau dan guru-guru kita semuanya sesyurga bi ghairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Masih dalam bi aishi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti apa kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dalam hadis yang panjang kemarin sampun yang ceritakan terhadap lungguh yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh dua sahabat beliau, yaitu Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka berdua untuk menuju sahabat beliau, yaitu Abu Haythamah. Lantas begitu sampai di Abu Haythamah, Abu Haythamah mengajak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat beliau berdua ke tempat pohon korma beliau. Karena terkenal Abu Haythamah niki adalah orang yang paling banyak pohon kormanya, rajulan katsiran nakhi wasyajar. Beliau paling banyak kebun kormanya. Akhirnya Abu Haythamah mengajak Rasulullah dan dua orang sahabat Rasul, yaitu Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, untuk menuju tempat kebun beliau dan membentangkan tikar terhadap Rasulullah dan dua sahabat beliau. Rasulullah dan Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar duduk di tikar tersebut, dan Abu Haythamah mengambilkan korma yang sudah matang. Namun Rasulullah mengatakan, afala tanaqqaita lana min rutabin. Naqqait niki berasal dari kata istakhraja mukhuhu, artinya keinginan, mengeluarkan idenya atau keinginannya. Rasulullah berkeinginan supaya dipetikkan korma yang masih muda, rutab, masih muda sebelah, matang sebelah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni aradtu. Faqala ya Rasulullah, kata Abu Haythamah, ya Rasulullah, saya ingin milih, mencarikan lungguh yang muda dulu, takhayyaru min rutabihi wa busrihi. Maka begitu Abu Haythamah mengambil kurma yang muda yang masih matang sebelah, mendatangkannya kepada Rasulullah, maka Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar makan buah kurma tersebut serta minum dari air yang tawar di bawah pohon kurma yang lagi rindang. Fa'akalu wa syarabu min dzalikal ma'. Nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala hadza walladhi nafsi biyadihi. Ini demi jiwa saya yang berada pada kekuasaannya. Ini adalah antara nikmat-nikmat alladzi tus'aluna anhu yaumil qiyamah, yang nantinya di yaumil qiyamah kalian akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi sekecil Nabi pun nikmat yang tiang belum bisa merasakan. Zillun baridun, kata Rasulullah, naungan yang teduh, rumah yang tiang belum bisa memiliki. Wa rutabun thayyibun, begitu juga rutab, makanan yang tiang belum bisa menikmati. Ma'un baridun, begitu juga minuman yang tiang belum bisa menikmati. Semuanya niki akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di yaumil qiyamah. Sekecil Nabi pun nikmat ini, semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya di yaumil qiyamah. Fantalaqa Abu Haythami, maka Abu Haythamah meninggalkan Rasulullah dan sahabat beliau berdua, liyasna'a lahum ti'aman, ay ta'aman, untuk membikinkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makanan. Maka Rasulullah sudah sadar kalau Abu Haythamah akan menyembelih seekor kambing. Faqala an-nabi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata terhadap Abu Haythamah, la tadbahanna lana dzata darrin. Jangan anda sembelihkan kami zata darrin. Kalau di dalam riwayat yang lain, iyyaka wal hulub. Jangan anda sembelihkan kami kambing yang lagi menyusui, yang banyak susunya, jangan. Fadzabaha lahum anaqan aw jadyan. Maka Abu Haythamah mengikuti perintah Rasulullah dan menyembelihkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anaqan, ay al-untha min auladil mi'zi, yaitu kambing, anak kambing yang betina, malam yablugh sanatan min umrin, sebelum berumur 1 tahun, kambing yang masih
kecil, belum berumur 1 tahun. Niki jenis-jenis kambing si masih manis, okay? Dan itulah yang disembelih oleh Abu Haythamah. Setelah disembelih, dibakar, baru dihidangkan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadzabaha lahum anaqan aw jadyan fatahum biha fakalu. Maka Rasulullah dan juga Abu Haythamah, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar menikmati hidangan kambing yang dihidangkan oleh Abu Haythamah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata terhadap Abu Haythamah, "Hallaka khadimun?" Wa Abu Haythamah, apakah Anda punya budak, pembantu? Qala la, ya Rasulullah, kami tidak punya pembantu. Qala, maka Rasulullah mengatakan, fa idza atana sabyun fa'tina. Nanti kalau ada tawanan perang, maka saya akan hadiahkan terhadap Anda. Benar saja, begitu Rasulullah sampai di rumah, beliau mendapatkan budak, 2 orang budak. Bi ra'saini laisa ma'huma thalithun. Rasulullah mendapatkan 2 orang budak. Maka 2 budak ini langsung dibawa ke rumahnya Abu Haythamah. Fatahu Abu Haythamah, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ikhtar minhuma. Begitu Rasulullah datang membawa 2 budak niki, Rasulullah berkata terhadap Abu Haythamah, wa Abu Haythamah, pilih salah satu antara 2 budak ini, mana yang Anda inginkan. Faqala, lantas Abu Haythamah mengatakan, ya Nabi Allah, ikhtar li, Rasulullah, pilihkan saya, mana yang terbaik di antara mereka. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengatakan, innal mustasyaru mu'tamanun. Sungguhnya orang yang diajak untuk musyawarah harus memiliki rasa amanah. Artinya Rasulullah seolah-olah berkata terhadap Abu Haythamah bahwa saya adalah orang yang amanah dan bisa dipercaya. Maka Rasulullah SAW memilihkan seorang budak dan memberikannya terhadap Abu Haythamah. Rasulullah mengatakan, khudh hada, ambil ini, fa inni ra'aituhu yusalli wastausi bihi ma'rufa. Saya melihatnya budak ini rajin ibadah, maka berlakulah terhadap budak ini dengan cara yang baik. Ini pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat menghadiahkan Abu Haythamah budak. Fantalaqa, maka Abu Haythamah tidak paham dengan Nabi yang disampaikan oleh Rasulullah, yaitu wastausi bihi ma'rufa. Abu Haythamah pergi menuju istrinya, Haythamah ila imraati fa akhbaraha biqauli Rasulullah. Maka Abu Haythamah menceritakan istrinya ucapan Rasulullah yang merintahkan Abu Haythamah untuk berbuat baik terhadap budaknya. Faqalat imra'atuhu, lantas istri beliau lebih paham dengan ungkapan Abu Haythamah. Istri beliau lebih cerdas daripada Abu Haythamah. Maka kata Abu Haythamah, ma anta bibalighin haqqin. Wa Abu Haythamah, Anda tidak paham apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma qala fihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut adalah illa bi an ta'tiqaha. Rasulullah merintahkan Anda untuk memerdekakannya. Istri beliau lebih paham dengan ucapan Rasulullah ketimbang suaminya. Suaminya sekedar memaknakan keinginan Rasulullah dengan supaya menasihati budaknya niki dengan nasihat-nasihat yang baik, melihara budaknya ini dengan cara yang baik. Ternyata maksud Rasulullah seperti yang dikatakan oleh istri Abu Haythamah, yaitu tujuan Rasulullah mengatakan itu adalah supaya Abu Haythamah memerdekakan budak itu. Illa bi an ta'tiqaha, bi an ta'tiqahu. Qala, maka Abu Haythamah mengatakan, bahwa atikun, maka sekarang dia merdeka. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata,
inna Allah lam yab'ats nabiyyan wa khalifatan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus seorang nabi, begitu juga seorang khalifah, illa walahu bitanatani, kecuali rasul dan para khalifah ini memiliki ajudan. Sama seperti mangkiran niki, bupati, gubernur, presiden, rata mempunyai ajudan. Tidaklah Allah mengutus nabi dan rasul kecuali memiliki ajudan. Dan Rasulullah SAW memiliki banyak ajudan, termasuk Sa'd bin Abi Waqqas, ya, begitu juga apa namanya, Utbah ibnu Ghazwan. Ini di antara ajudan Rasulullah, termasuk Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman, Sayyidina Abu Bakar juga. Ini adalah ajudan-ajudannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang siap membela Rasulullah di saat ada hal-hal yang menakutkan atau orang-orang yang ingin mencelakai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Rasulullah, lam yab'ats nabiyyan wala khalifatan illa walahu bitanatan. Allah tidak mengutus seorang nabi dan seorang khalifah kecuali bagi mereka dua ajudan. Yang pertama, bitanatun, ajudan ta'muruhu bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar, yaitu yang memerintahkannya untuk melakukan kebaikan dan memerintahkannya untuk meninggalkan yang dilarang. Wa bitanatun, begitu juga ajudan la ta'luhu khabala, ajudan yang tidak merusak dirinya saking keras setianya. Artinya ajudan yang setia terhadap Rasul ataupun terhadap khalifah, seorang pemimpin. Maka kata Rasulullah, "May yuqa bi tanadasu", barang siapa yang dipelihara daripada ajudan yang tidak baik, faqad wuqiya, maka dia benar-benar terpelihara. Karena ajudan ini sangat menentukan keselamatan seorang pemimpin. Kalau tidak ada ajudan, maka sehari umur pemimpin. Sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah sudah berjanji terhadap Rasulullah, "Wallahu ya'simuka minan nas", bahwa Allah lah yang akan memelihara Anda dari gangguan manusia. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap memelihara diri dengan terus dikawal oleh para sahabat-sahabat beliau. Begitu juga di saat perang selalu beliau menggunakan baju besi. Tapi beliau kena juga dengan racun seorang perempuan yang meracuni Rasulullah, ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara sekalian, itulah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak jarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat beliau tidak memiliki makanan yang akan dikonsumsi, ya, karena seperti yang diceritakan oleh Siti Aisyah kemarin, terkadang 1 bulan istri-istri Rasulullah tidak mengepul api dari rumah-rumah istri Rasulullah. Asap api dari rumah Rasulullah tidak keluar. Artinya istri Rasulullah terkadang 1 bulan tidak meriap memasak makanan, karena makanan sangat kurang pada saat itu. Akhirnya tidak jarang Rasulullah SAW terkadang pergi ke sahabat-sahabat beliau yang memiliki pohon-pohon kurma, termasuk Abu Haythamah yang tadi. Begitu juga terkadang Rasulullah SAW didatangi oleh Abdurrahman bin Auf, sahabat beliau yang paling kaya di Madinah. Sebenarnya Rasulullah, Abu Abdurrahman bin Auf, di hadis yang akan datang, saat menceritakan Rasulullah, Abdurrahman bin Auf terkadang menangis. Terkadang Abdurrahman bin Auf menangis begitu menceritakan keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkadang sehari 2 hari bahkan berbulan-bulan beliau tidak memasak makanan. Beliau kenyang cuma dengan kurma dan air. Yang berikutnya, qala haddatsana Umar bin Ismail ibnu Mujalid ibn Sa'id qala haddatsani abi an Bayan ibn Bishrin qala haddatsani Qais ibn Abi Hazim qala sami'tu Sa'd ibn Abi Waqqas yaqul
Saya mendengar, kata Qais ibnu Hazim, Sa'ad ibnu Abi Waqqas, ini salah satu sahabat yang masuk Islam di saat masih muda, di saat masih berumur 12-13 tahun. Begitu diketahui oleh ibunya anaknya saat ini masuk Islam, maka ibunya, Nabi namanya, tidak mau makan, sampai pada akhirnya anaknya harus keluar dari ajaran Rasulullah SAW. Ibunya bersumpah dia tidak akan makan sampai pada akhirnya anaknya harus keluar dari ajaran Muhammad. Tapi apa jawab Sa'ad bin Abi Waqqas? Berkata terhadap ibunya, wahai ibunda, andai kata ibunda memiliki 3 nyawa, setelah mati hidup lagi, setelah mati hidup lagi, setelah mati hidup lagi, saya tidak akan pernah keluar dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai pada akhirnya konon ibunya niki juga mengikuti anaknya, mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah ketegasan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini termasuk sahabat-sahabat yang asyaratun mubasysyiruna bil jannah, 10 orang yang diberikan kabar gembira oleh Rasulullah sebagai penduduk surga langsung. Sa'ad bin Abi Waqqas bil jannah, Talhah bin Ubaidillah bil jannah, Abdurrahman bin Auf bil jannah. Ya, begitu juga sahabat beliau yang 4. Dan beliau luar biasa kegigihan beliau dalam mendampingi Rasulullah SAW dan ikut di semua pertempuran. Beliau selalu ikut, dan beliaulah yang pertama kali membunuh orang Quraisy di saat beliau sholat di Mekah, karena masih dalam situasi sembunyi-sembunyi melakukan ibadah, takut dengan gangguan orang-orang Quraisy. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas melaksanakan ibadah pergi ke Tanim. Ya, di antara celah gunung, di situ beliau ibadah. Di saat beribadah lewatlah orang-orang Quraisy. Begitu lihat orang Quraisy niki menghina Sa'ad bin Abi Waqqas niki. Ya, dihina dalam keadaan beribadah. Begitu dia selesai ibadah, langsung Sa'ad bin Abi Waqqas mengejar orang Quraisy niki dan menginjak-injak orang Quraisy niki menggunakan ontanya, sampai pada akhirnya orang Quraisy niki meninggal, mati. Mulai dari situlah orang-orang Quraisy niki dendam terhadap pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai pada akhirnya mengintimidasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan intimidasi yang sangat-sangat ekstrim. Bahkan tahun kelima, ya, Yasir dan Sumayyah istrinya yang pertama kali syuhada dalam Islam pada tahun kelima, serta anaknya Ammar. Tapi Ammar berhasil lolos dari siksaan orang-orang Quraisy. Adapun bapaknya dan ibunya disiksa dengan cara dipanggang di atas api. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka Rasulullah melihat, diperlihatkan oleh malaikat Jibril, dan Rasulullah berdoa, isbiru ya ahla Yasir, fa inna maw'idukumul jannah. Sabarlah anda wahai keluarga Yasir, karena tempat anda di surga. Surga sudah menunggu anda. Di doanya Rasulullah. Tapi Ammar tidak tahan melihat siksaan orang tuanya. Akhirnya dia takut untuk disiksa seperti orang tuanya, maka keluarlah dari mulutnya kata-kata Walladha wal Uzza wal Manat. Akhirnya dia tidak disiksa oleh orang-orang Quraisy. Inilah syuhada pertama dalam Islam pada tahun kelima. Maka Rasulullah perintahkan terhadap para sahabat untuk hijrah ke Habsyah, Ethiopia, semangkinan niki. Maka berangkatlah sahabat kurang lebih sekitar 82 orang yang berangkat hijrah ke sana. Adapun Sa'ad dan salah satu sahabat Rasulullah bernama Utbah ikut berangkat hijrah ke Habsyah. Begitu sampai di Habsyah tidak tenang dia. Saya di sini enak-enak ibadah, sementara Rasulullah dalam keadaan ancaman, dalam keadaan diancam untuk dibunuh. Maka Utbah ibnu Ghazwan niki
jalan dari Ethiopia. Jalan dari Ethiopia dan numpang di perahu kecil pulang kembali ke Mekah untuk menjaga Rasulullah SAW. Sampai pada akhirnya beliau setia sama Rasulullah, ngiring Rasulullah hijrah ke Madinah. Ya. Maka satu ketika Sa'ad bin Abi Waqqas niki dihina oleh Banu Asad mengenai ibadahnya tidak benar. Banu Asad menghina Sa'ad bin Abi Waqqas mengenai ibadahnya tidak benar. Ya, memang nih orang-orang yang iri, dengki, kebaikan yang tiang berusaha dilakukan tidak akan pernah baik di mata mereka. Sebenarnya kata Rasulullah, al-hasadu ta'kulul hasanat, ya, kama ta'kulun naril hatab. Hasad itu, benci, dengki itu akan memakan kebaikan sebagaimana api membakar kayu bakar. Kebaikannya akan hilang, begitu juga kebaikan orang tidak akan pernah ada artinya. Kalau orang hasad dan dengki terhadap seseorang, sebaik-baik orang, di mata mereka orang tidak akan pernah baik. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas niki agak menyombongkan diri dari hadisnya niki. Soalnya beliau takut, laqad khibtu wa khasirtu idza wa dhalla 'amali. Karena merasa diri agak menyombongkan diri. Tapi tujuannya bukan untuk menyombongkan diri. Tujuannya sebagai teguran terhadap Banu Asad yang menghina beliau, yang mengatakan Sa'ad bin Abi Waqqas tidak benar dalam ibadah, dalam solatnya. Mungkin karena bencinya terhadap Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, ya, begitu beliau dihina, beliau mengatakan, yaqulu inni la awwalu rajulin hiraqa atau haraqa daman fi sabilillah. Saya adalah laki-laki yang pertama yang menumpahkan darah di jalan Allah, kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Wa inni la awwalu rajulin rami bisahmin fi sabilillah, dan saya adalah yang pertama kali berperang menggunakan panah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Laqad ra'aituni aghzu fil isabati min ashabi Muhammadin, dan sungguh saya mengalami berperang bersama sahabat-sahabat Rasulullah. Isabah ini, ya, tapi namanya al-jama'atu ma bainal asharati ila al-arba'in. Sekelompok orang antara 10 sampai 40 orang niki disebut dengan isabah. Isabah niki bentuk jamak, tidak ada mufradnya. Niki jamak dan tidak ada mufradnya. Yang biasa mufrad niki, jamak niki pasti ada mufrad dan tasniyahnya. Tapi niki tidak ada mufrad dan tasniyahnya. Cuman yang ada jamaknya saja. Al-isabah, ya, tidak ada mufrad dan tasniyahnya. Maka kata Sa'ad bin Abi Waqqas, laqad ra'aituni aghzu fil isabati min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh saya mengalami berperang di jalan Allah bersama sahabat-sahabat Rasulullah antara 10 sampai 40 orang. Ma na'kulu illa waraqash syajari wal hublati. Kami tidak makan kecuali yang kami makan adalah daun-daun pepohonan dan buah-buahan yang dimakan oleh unta. Hatta taqarrahat ashdaquna, sampai pada akhirnya bibir kami rusak karena kami memakan dedaunan pohon, daun-daun pohon yang beliau makan di saat beliau berperang. Wa inna ahadana la yad'u kama tad'u syat wal ba'ir ma lahu khalatun. Dan di antara kami di saat buang hajat, kata beliau, tidak ada yang rame-rame, tidak ada yang saling lihat buang hajatnya. Artinya mereka sembunyi-sembunyi, diam-diam buang hajat karena malu melihat hajatnya yang bentuknya seperti hajat kambing, hajat onta, tain bebek, tain unta, karena yang dimakan dedaunan saja yang dimakan. Akhirnya hajatnya niki, kotoran besarnya niki kayak kotoran onta, begitu juga kotoran kambing, kotoran kuda. Karena itu saja yang dimakan. Wasbahat Banu Asad, sementara Banu Asad pagi-pagi sudah yu'azziruni, mencela saya fiddin, dalam agama. Mereka menghina kami, tidak benar solatnya dan sebagainya.
laqad khibtu wa khasirtu idza wadalla amali. Saya takut dan kayaknya saya rugi menyebut kebaikan-kebaikan saya yang tadi, kata Sa'd bin Abi Waqqas. Dia mengucapkan itu menyanjung dirinya, bukan ingin riya dan takabur terhadap mereka, tapi tujuannya, kata Al-Hafidh ya fi Fathul Bari, qala Ibnu Jauzi, beliau mengatakan itu ya, wa kana maqsud qailuha izharul haqqi wa syukru nikmatillah. Ya, tujuannya beliau mengatakan itu untuk menampakkan kebenaran dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bukan tujuannya untuk menyombongkan diri, menyebut kebaikan-kebaikan yang dia sudah lakukan. Dikarenakan ada orang yang menghina beliau. Coba sahabat sekelas Sa'd bin Abi Waqqas berani mereka hina. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasukkan Sa'd bin Abi Waqqas ini, ya, Sa'd bin Abi Waqqas fil jannah, kata Rasulullah, di surga. Itulah orang-orang yang hasad, tidak kenal siapa-siapa. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Bahkan orang-orang Syiah, mereka berani mengatakan selain Sayyidina Ali, semua sahabat Rasul itu di neraka, na'udzubillah summa na'udzubillah. Abu Bakar berani mereka mengatakan perampok dan di neraka, juga Sayyidina Umar, na'udzubillah summa na'udzubillah. Ya. Maka terhadap sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus dijaga kehormatannya. Dan sampai yang perlu sami gara-gara beda akidah lantas mencela di antara sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua sahabat-sahabat Rasulullah tidak ada yang tercela. Semuanya sahabat-sahabat Rasulullah adalah manusia-manusia terbaik. Karena semuanya, kata Rasulullah, man ra'ani dakhalal jannah. Siapa yang melihat saya pasti masuk surga. Yang melihat dan beriman pada zaman Rasulullah, itu yang disebut dengan sahabat. Sahabat adalah orang yang menyaksikan Rasulullah dan beriman di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Hadis yang berikutnya, maksudnya ya, kehidupan Sa'd bin Abi Waqqas niki, dia pernah makan makanan yang bersumber dari Nabi, namanya daun-daun pepohonan saja, seperti binatang-binatang, demi berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, sampai bibir beliau rusak. Qala haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Sufwan bin Isa qala haddatsana Amr bin Isa Abu Na'amah al-Adawi qala sami'tu Khalid bin Umair وشويس أبا الرقادي قال بعث عمر بن الخطاب عتبة ابن عزوان. Utbah ibnu Azwan ini termasuk salah satu sahabat Rasulullah yang as-sabiqun al-awwalun, tapi beliau tidak mau Nabi namanya pamer diri. Beliau selalu merendah diri dan hidup dengan sederhana, sehingga beliau Utbah niki tidak terlalu terkenal seperti sahabat-sahabat yang lain. Padahal beliau termasuk Nabi namanya as-sabiqun al-awwalun. Dia masuk Islam di saat berumur 17 tahun. Ya, seperti yang saya ceritakan tadi. Beliau ikut hijrah ke Habsyah, tapi beliau takut dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai orang-orang Quraisy menganiaya Rasulullah. Akhirnya beliau jalan dari Habsyah, Ethiopia, numpang di perahu kecil dan kembali ke Mekah, sehingga beliau selalu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai pada akhirnya beliau hijrah bersama Rasulullah, dan semua pertempuran yang dilewati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diikuti oleh Utbah ibnu Ghazwan niki semua. Dan beliau sangat rindu cinta terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa kali beliau diutus oleh Rasulullah menjadi panglima perang. Di saat selesai perang beliau kembali ke Madinah. Beliau tidak mau berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai pada akhirnya ini beliau pada zaman Sayyidina Umar masih hidup, beliau diutus oleh Sayyidina Umar menjadi panglima perang untuk menguasai ya,
Yang semakin niki namanya Basrah, Irak. Yang dulu namanya Basrah. Ya. Sebelum namanya Basrah, namanya Ubulluh, ya. Uhullah, Uhullah, atau Uhulluh. Sebelum namanya Basrah. Ya. Yang menamakan Basrah ini, ya, Basrah adalah Utbah ibnu Ghuzwan, karena beliau saksikan di situ banyak batu-batu yang hitam, ya, dan besar-besar. Akhirnya beliau menamakan dengan nama Basrah, Irak semangkinan ini. Maka Sayyidina Umar mengutus Utbah ibnu Ghuzwan untuk menjadi panglima perang, karena pada saat itu, ya, Uhullah ini atau Basrah ini dikuasai oleh Persia, dan itu adalah pintu yang sangat strategis bagi orang-orang Persia untuk menaklukkan orang-orang Islam. Akhirnya Umar bin Khattab mengutus Utbah ibnu Ghuzwan untuk mempertahankan dan merebut Basrah niki. Waqala, kata Sayyidina Umar terhadap Utbah ibnu Ghuzwan, intalik anta wa man ma'aka hatta idza kuntum fi aqsa biladil arab wa adna biladil ardil ajami. Kata Sayyidina Umar, silahkan anda berangkat, ya, sampai pada akhirnya anda sampai di aqsal biladil arab, perbatasan daerah Arab, ya, wa adna biladil ardil ajam, dan mendekati daerah Persia. Faqbaluhu hatta idza kanu bil marbari, sampai pada akhirnya begitu sampai di daerah Marbat, wa maudhi'ul ladzi tuhbasu bihi al-ibil wal ghanam. Marbat niki tempat di Nabi kandang kambing dan onta. Begitu sampai di situ, wajadu hadzal kaddan, beliau menemukan al-kaddan. Kaddan niki adalah hajaratun rahwatun ilal bayat, batu yang halus-halus dan lebih ke agak ke putih-putihan batu niki. Sebabnya daerah itu beliau beri nama dengan nama Basrah, karena bentuk batunya yang agak putih dan halus-halus, sehingga beliau beri nama dengan Basrah, ya. Yang sebelumnya namanya Ampura, Ubullah, ya, bukan Ubullah, okay. Nama Basrah niki sebelumnya Ubullah, yang semangkinan niki namanya Irak. Faqalu ma hadhihi, qalu hadhihi al-Basrah. Apa ini? Kata apa namanya, para sahabat-sahabat yang lain, maka sahabat-sahabat mengatakan hadhihi al-Basrah, ini adalah Basrah. Mulai dari situ, setelah Utbah ibnu Ghuzwan menguasai daerah itu, berhasil mengusir orang-orang Persia dari tempat itu, maka beliau beri nama kota itu dengan nama kota Basrah. Fasaru hatta idza balagu hiyalil jisr as-saghir qalu ha huna umirtum fanazzalu fadhakaru al-hadis bitulihi. Niki secara singkat saja disebutkan, tapi hadis panjangnya boleh yang belum sami lihat, ya, yaitu utusan Sayyidina Umar yang bernama Utbah ibnu Ghuzwan dalam menaklukkan Persia di daerah Basrah. Bisa yang belum sami lihat nanti di Tuan Guru Google, okay? Panjang lebar diceritakan bagaimana kekuatan, kehebatan dari Utbah ibnu Ghuzwan niki, dan beliau tidak ingin dikenal, beliau tetap ingin hidup sederhana. Sebenarnya beliau jarang ditahu nama beliau, padahal beliau adalah sahabat yang sangat kuat. Awalnya beliau adalah seorang budak, begitu bersama Rasulullah dia tubuhnya kekar, agak mirip dengan Sayyidina Umar, kekar dan kuat, sehingga semua pertempuran yang dilewati oleh Rasulullah selalu diiringi oleh Utbah ibnu Ghuzwan ini. InsyaAllah di pertemuan yang berikutnya kita akan lanjutkan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ada barokah dan manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Mengenai nama Rasulullah yaitu Toha dan Yasin, ya, Nabi alasan para ulama dengan nama tersebut,
Ya. Dalam Al-Quran di kitab tafsir di kitab yang belum kami lihat, Rasulullah juga namanya Toha, begitu juga namanya Yasin. Ya. Apakah boleh kita sholat gaib pada mayat yang belum dikuburkan? Boleh. Yang penting sudah dimandikan. Ya. Sebelum dimandikan tidak boleh. Tanya dulu keluarganya, misalkan ada keluarga pelunggu di Madinah, di Mekah, ataupun di Malaysia, meninggal keluarganya di sini, mau sholat gaib, ya silahkan pelunggu, mandikan dulu. Setelah dimandikan baru pelunggu kasih tahu, mandikan, kapankan, baru pelunggu kasih tahu untuk kebolehan sholat gaibnya. Sebelum dimandikan dan sebelum dikapankan, belum boleh untuk disalat gaibkan. Terima kasih. Allah Subhanahu wa taala ala wa alam wa ilmuhu atam wa ajal. Wallahu al-muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Jazakumullah khairan katsira. Terima kasih Bapak Tuan Guru. Jamaah kaum muslimin semua rahimakumullah. Penjelasan tentang kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cukup jelas. Dan kalaupun kalimat saya belum jelas bagi para jamaah, silakan bisa nanti ditanyakan secara tertulis atau bisa disampaikan langsung secara lisan pada waktunya. Yang perlu kita garis bawahi bahwa sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berapapun nikmat yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala harus dipertanggungjawabkan. Terima kasih. Mari kita tutup pengajian kita bersama dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.